illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Nah, buat ini. Jadi ayat ini jangan pernah dibantah, apalagi lama. Allah mapalnya galak kelajuan lain. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haq. Banyak itu kejadian. Kamu sambung gitu kan? Banyak kejadian. Kamu di dalam lihat malah yang lain-lain. Nah, terus kalian artinya makhluk yang paling sempurna kita ini diciptakan oleh Allah. Isa dibentuk tubuh kita ini saja, Masya Allah luar biasa, indah dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Denjok mata 20 di depan galau pada. Jadi sampai kanan sampai kiri. Kamu sampai kanan sampai kiri tidak laku yuk kacamata. Laku di dekat kacamata. Ke sebelah sini. Ada kacamata. Tambah Allah baik kacamata. Denjok hidung cuma ke bawah. Luar biasa. Juga mencungak ke bocor. Kebila itu lagi hujan lah sibuk nak bertudung dia tahu itu kan. Amu kira-kira kita dicungak ke bocor, oi gupung mata menyempal tadi. Indah yang bentuk tubuh kita Allah yang diciptakan oleh Allah. Ada jasmani, ada rohani pun, ada rohani. Kalau malaikat dia sekedar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas karena dari cahaya, tidak ada jasad dia kasar bahasa gitu ya. Maka malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala la ya'sunallaha ma amaruhum wa la yaf'aluna yu'marun. Tugasnya hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dididik nafsu. Nah, kita nih ada nafsu, ada jasmani, ada rohani lah. Nah, ketika nafsu kita inilah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah, maka kita bisa melebihi mulianya seperti daripada malaikat. Siapa contohnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempurnaan cukup kita nih ada jasmani, ada rohani. Puncak dari kesempurnaan itu Allah berikan yaitu akal, pikiran, dan hati nurani. Nah, inilah puncak yang harus dikendalikan. Akal, pikiran, dan hati nurani inilah. Nah, dengan akal dan pikiran kita inilah, inilah ya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan, untuk mentafakuri, untuk memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita. Nah, kalaulah kita renungkan, kalau yang kita pikirkan, maka bertambahlah keimanan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an itu banyak afala yaqilun, afala yatafakkarun. Amal bahasa kita rubuhi renungkah apa yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Nah, tuh mana direnungkan tuh aku ibarat bukan merenungkan itu kita mulai dalam diri kita baca dalam diri kita deh. Ada namanya mesin, kok baik kita baca. Mesin ini namanya jantung. Jantung ini selalu berdetak. Kalau umur kita ini 30, 40, 50 bahkan lebih, sampai paling tua ada 70. Nah, 74 itu 71. Nah, masalah. 84. Aku nak bertanya ya, 84 itu jantung kita nih ada di dia berhenti semenit kan? Bukan, ada di dia berhenti. Artinya kalau berhenti mati kalau berhenti. Gini lah, cuma di rumah sakit nih kabel lah banyak atau kan tet. Jangan dibedetik panjang gitu Pak. Mati artinya jantungnya dia berdetak lagi. Nah itulah. Nah,
artinya yang satu kita renungkan itu, ya Allah, ini kekuasaan Allah. 84 tahun bukan sempur. Semenit sedetik baik berhenti. Siapa yang mengatur tersebut kata kita? Maka timbullah pertanyaan tersebut dan timbul jawabannya. Yang mengatur tersebut tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita bandingkan, mesin ia paling hebat buatan manusia, ia paling canggih buatan manusia. Itu apa misalnya? Kapal terbang. Isan di Palembang ke Jeddah itu berapa jam? 9 jam. 9 jam. Paling canggih, paling cepat. Hanya masih berhenti. Masih ada kegaduhnya. Ngapa kapal itu ada transit itu? Ada kegaduhnya, canggih mesinnya. Dia tahu mesin itu tuh hidup saja dia tahu. Nah inilah artinya, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo lagi kita kina ini luar diri kita, alam beserta isinya. Kita kina bintang, kita kina langit. Besar kalau itu, penghinaan mata kita mandang kecil kayak gitu kan. Dia putaran itu, perputaran planet-planet yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat luar biasa itu kok. Hanya singkok kayak dia itu tumburan. Ada di itu kabar bintang apa tumburan di bulan. Ada di itu. Amlah tumburan kiamat. Udah itu singkok lagi kira-kira. Ya kasar baik kita renungkan. Dai yang sedunia ini banyak Israel. Amun kita yang ciptakan yang paling batas 4 lah bingung. Lo mana lagi hidup ini? Lo mana lagi kata dia bibi ini? Lo mana lagi cuping? Dia seragi bu. Paling adalah mirip-mirip dikit. Cuma pasti ada beda. Cuma kembal baik pasti ada beda. Nah inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau pikiran kita ini kita renungkan ke sana, jawabannya adalah tidak lain adalah la ilaha illallah Muhammad Rasul. Inilah kekuasaan Allah. Nambah keimanan kita, nambah ketakwaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah udah itu setelah pikiran kita ini dituntut hati. Nah hati ini adalah penghulu dari batang tubuh kita nih. Puncak adalah penghulunya batang tubuh kita nih, cagok kita nih hati. Hati dan pikiran inilah apabila dia kerjasama dengan baik yang dilanjutkan dengan sebagai pedoman Al-Quran dan hadis, kalau menurutkan itu maka dia selamat. Kerjasama antara hati dan pikiran. Karena setiap segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ke penghulunya. Arti penghulu itu pala. Kalau Nabi siapa penghulunya? Penghulu Nabi siapa? Nabi Muhammad. Walaupun dia terakhir, watamul anbiya la nabiyya ba'da. Kamu galak pidato tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi artinya dia lagi nabi selain Nabi Muhammad. Habis makin ceritakan ya nak cucu, ada yang ngaku-ngaku nabi budi biagi itu nabi palsu. Nah kembali kepada tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati dan Allah berikan pikiran. Puncak penghulunya kalau Nabi Muhammad. Kalau malaikat, siapa penghulu malaikat? Malaikat Jibril. Kalau hari penghulunya hari Jumat. Kalau bulan penghulunya bulan Ramadan. Ada kan penghulunya itu kan? Kalau sholat 5 waktu penghulunya sholat subuh, benar. Ada kalau penghulunya. Nah kalau kita keruan penghulu inilah, nah inilah yang kita kebutuhkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat, malam Jumat, bulan Ramadan pasti tidak kita sia-siakan. Apa? Karena itulah penghulu dari segala penghulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sedangkan batang tubuh kita ini penghulunya adalah hati. Nah segala sesuatu tuh kita ngaji mata baik, pemuda itu ada tinggi segala sesuatu antakan gawe kata tua pekina kok isan di hati atau isan di pikiran. Innama a'malu binniyat. Nek ayo sebelah situ nek ngadap kedua itu. Isan di mana ya? Ibu, kita nih isan di mana pertama kali nak gawe kata tua itu? Isan di niat itu di mana pada? Di mana pada hati?
Lo mana bentuk hati itu? Nah inilah, maka sehat hati itu kita nak ruang kakudah. Kira-kira ibu itu dalam suasana hati lo mana? Karena hati manusia ada 4 macam. Ada kolbun namanya kolbun syakirun, ada kolbun mayitun, ada kolbun maridun, ada kolbun salimun. Nah, yang 4 inilah mana kita ni termasuk hati ni mana. Nah inilah cuma yang ngaji ni tadi, maka kita tidak salah pengasaran, tidak salah SP. Kalau salah pengasaran ialah asa alim ada di kita, asa pintar ada di kita, asa hebat ada di kita. Hanya amal kita lah ruang ngajinya tadi tu 4 tadi, hati ku yang mana 4 yang kita keruangi. Ya. Nah terus kalian innamal a'malu segala sesuatu itu datang dari niat. Nah di dalam hati kita ni ada terbagi 2. Ada nafsu lawama, ada nafsu mutmainnah, nafsu li'ilo, lagi nafsu nekaro. Nah setelah itu dinaikkan kepala kita ni difilter. Amal kita ada niat nak difilter, nak dinaikkan kudai kepala. Ngapa? Nak pikir kudai mana ilo, mana karo. Nah kalau kita lakukan mana ilo, mana karo, baru dilaksanakan. Kalau kita belum dinaikkan kepala, namanya inilah yang disebut kita, siapa tu dia mau merasa sekendak hatinya saja. Arti sekedar hati itu tadi dia pikirkannya lagi. Lo mana je makan singgung apa dia? Lo mana je merugi apa dia? Nah inilah ya yang harus kita kaji. Nah hari rahimahullah, yang pertama hati kita itu namanya qalbun syakir. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Bu, hadirin sekalian rahimahullah, orang yang paling kaya nomor dunia ini bukan rumah-rumahan, mobil banyak, duit hitung-hitungan itu banyak. Jemaah yang paling kaya itu orang yang mampu mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan dinikmatinya di setiap detik kehidupannya bersama orang-orang yang dicintainya. Maka kunci pertama kebahagiaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu Nabi itu kata Ummu Salamah selalu berdoa cuma 2 doa. Dia pernah ditinggalkannya sepanjang hidup. Ummu Salamah ini termasuk yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama dia pernah tinggalkannya dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Apa itu? Salah. Siapa yang baca? Amin baca umroh gratis. Bayar dewe. Satu sampai. Ayat kamu apal gak itu tadi kamu udah kerancung. Surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 201. Apal gak kamu itu tuh? Ay kata kamu lo makan kerupuk kan? Apal? 1, 2 kalau makan waktu itu 3 karena waktu singkat. Wa minhum may yaqulu rabbana lo mana apa? Wa minhum may yaqulu rabbana wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayo Ustaz apa lagi? Oh, kami siang malam. Aku seragi itu nyala nelpon lagi ada suaminya jadi keluar di mana badahu. Kira-kira itulah. Ya, Rasulullah dia pernah meninggalkan itu minta kebahagiaan, minta keselamatan di dunia wal di aku hidup bahagia, aku tidak selamat. Maka dalam kehidupan ini jangan kita mengutamakan mengutamakan kebahagiaan, tidak memikirkan keselamatan. Mengutamakan kesenangan, tidak memikirkan ketenangan. Banyak dia mulai itu. Demi kesenangan, tetapi hidup pun tidak tenang. Oh ya sedih jakal KPK saja, aman aja mau penjabatkan. Tambah main lagi ada kasus Ronald Tanur itu. Dia apa bu duit amlah kata itu kan? Ada 5 miliar, ada emas 50 gram. Dia apa lagi? Itu aku perlu gawe. Kira-kira kan? Artinya apa? Orang tadi karena dikendalikan oleh hawa nafsunya,
tidak memikirkan ketenangan, tetapi hanya memikirkan kesenangan. Tapi kalau kita mengutamakan kebahagiaan di dunia wal akhirah, kemudian konsekuensinya kita mendapatkan keselamatan, waqina azabannar. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari siksa api neraka. Ngapa kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rahman ya rahim. Dengan kasih sayang Allah, minta kita keselamatan dan dihindarkan dari siksa api neraka. Maka utamakanlah yaitu ketenangan. Ngapa kita ini banyak sehingga dalam kehidupan ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Karena kita ini terlalu mengutamakan keinginan. Padahal segala sesuatu di atas muka bumi ini telah dicukupi kalau rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia tadi benar karena qalbun syakirun, dia hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih zaman baina ini Pak. Jemaah banyak iga baina ini merupui keinginan. Keinginan tadi tidak kendali. Lah ada motor siko nak motor 3. Lah ada bini siko nak bini. Gini lah jemu bagi itu bini siko anak 12. Jadi apa? Hanya tenang. Ngapa dia tidak mikirkan anak mobil Allah teman benang. Paling-paling yang dipikirkannya ndak ibadah umroh, ndak ibadah haji. Dia terlampau-lampau. Ada kumal, cukup kumal itulah. Dia terlalu tinggi benar lagi. Itulah kehebatan beda aja membayar lagi yang membagi itu. Keinginan dia itu pacak dikendalikan. Anak 12 dia kalau pening dia anak 12. Telok sada ada gisiko. Udah inya ngagi nasi, udah belah 12. Makan baik tulang pula makan dia pening. Kita lah yang membagi. Makan dia pening. Aku rujukannya membagi tulang. Termasuk dia aja mau pisah. Makan dia pening Pak. Anak tadi banyak 8 ikan singkong lantak sambal rujak. Kurang sambal rujak. Masukkannya dalam mulut dia rujak kan. Artinya dia suka. Maka as-sihatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih penting daripada kayu. Ndek apa kayu? Anu badan tidak sehat. Oi, badan sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Kangkang kapuhyo muatan 6 kilo tu kan. Penghiyok hitam tu sangkalan di kangkang kapulu Baguringan balur, bersambal pula makan nambah segitu kan. Ngapuli sehat jasmani dan roh. Banyak dia memain lagi dia ngasih kaya karena keinginan dia kekayaan itu tadi. Mereka tidak mampu untuk menikmati dari hasil jerih payah. Siang malam pegawai banteng tulang hanya dia tahu nikmatinya. Jangan kangen keluarga dia dewe dia tahu nikmati daripada rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hidup dah kaya mudah, bersyukurlah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki anjing-anjingan menang, apa bersyukur ni dia nak pening Pak. Yo Ustaz aku duit 100, anjing-anjingan menang laki ni beli ayam sekilo. Masih kena anjing-anjingan aku ni jual duit 50.000 aja Ustaz, beli ka setengah kilo. Masih anjing-anjingan menang dia jual ni Ustaz kadang-kadang duit 100.000, beli ka kikil. Nampak kalau kianya-kianya dia nak makan lagi kolam dia kan. Allah Ustaz kadang-kadang tidak menanjuk duit aku katanya kan. Mudah pulang dia kan jaga gitu mereka beli kacau. Artinya maksudnya kalau kita bersyukur, dia kata-kata syukur itu paling tinggi kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur tadi itu apa konsekuensinya? Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya, arti niscaya itu pasti ku tambah. Tetapi barang siapa ingkar, inna azabillah sanid, ingatlah azabku sangat pedih. Apa? Mau ini bersyukur tadi, bejakal, lagi minum air laut, tambah aus, akhirnya supaya terjaga di mana kelalaian darimu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul, bermegah-megahan di dunia sehingga lalai dalam melaksanakan ibadah kepada terjaga satu ada di dalam kuburan. Ngapak di sini. Dia tahu lagi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Lalai gara-gara napa? Inji igenya anak, inji igenya cucu, sehingga tidak sempat untuk mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah. Sampune didinya anak, sampune didinya cucu. Hanya jangan sampai anak cucu tadi melalaikan kita dari mengingat Allah. Injek benar kita anak, injek benar cucu. Patah ketek, patah kusuk, patah gigi, patah kita bagi. Sampai selalu, buat selalu kata mandir kan ada dia sampai mati. Nah sampai tidak segala tidak. Padahal demi Allah kita ada anak, kita ada harta banyak, awalnya amal kita jadi kaya. Pada akhirnya kalau tidak diarahkan untuk ibadah kepada Allah, sehari kita di dunia, sehari di alam barzakh penantian yang paling panjang, itulah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Gerakak gerege anak dewe, cucung dewe tadi menikmati harta kekayaan yang itu adalah jerih payah kita, yang kita wariskan ke anak cucu kita. Gerakak gerege mengingat ada dengan kita kan, tambah nantunya tadi nantu bejat boleh deh. Maka oleh sebab itu nak keras, main lagi mulailah. Dia ada umur, dia ada harta, tunjui arah ke anak cucu tadi. Kalau ada bantu kita banyak, tunjui lo mana dia mau ketegangan kayak gitu. Lo mana minimal ajari dia bersedekah, ajari elok ngejemur. Lo mana kan? Kalau kita ngajari lo itu, insya Allah satu kita mati lo dia teringat kayak kita bu. Tundukah kepada asuhan. Amu boleh padi tundukah medek beradik. Oh lo ini katanya semasa endong bapak ku hidup dulu dia rajin berbagi. Sehingga kopi yang kita tanamkan itu tadi kita kalau ada di dalam kubur kita baca nikmatinya pula. Banyak nih kita lalai tadi di sekolah di apa bukan hanya dididik utama pendidikan agama. Sehingga apa? Bantu Allah payahna belah kemini kita tadi kan dia anak cucu hanya dia sedikit baik dia harta 1000 baik hari Jumat ditawassulkan atas nama ummah nyembah. Tambah amrei kurban angorban pula dan Allah pula adalah pula katanya kata nantunya tadi anak dia adalah kurban angorban tahun depan lawong gitu kan. Lah tahun depan lah mulai segala kayak anak kita lah besar anak kuliah udah tuh itu sunnah lawong lagi. Tetapi yang kita tunda kemain lagi ingat dengan dong umat ini dulu ngajari mundur ke situ, insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Nah, ratapan orang di dalam kubur itu ada 3 bu. Pertama, jemaah di dalam kuburan itu dia ingin sekali ya Allah kebila kiamat datang. Bagi orang yang mendapatkan siksa yang tidak mendapatkan amal kebaikan. Karena kata Rasulullah jemaah di dalam kubur itu seragi dibuka di tengah lautan. Kalau dibuka di tengah lautan, kira-kira diuntali lagi emas 100 kilo, ambil ini dulu. Diuntali mobil yang paling mahal, mobil Pajero, Al-Fatihah, Alfa. Mobil itu diuntali mobil miliaran, ambil ini deh. Tuh apa kira-kira dari tengah lautan jemena tenggelam diuntali tak mau dia ambil. Bukan, diutali itu apa kira-kira? Pelampung. Kan? Diutali itu apa lagi? Pelampung tadi?
Bang, kamu bantu PS tidak ya? Diutalin bang pelampung, apa pelampung tadi yang dinantikannya? Kita ngaji mantap apa? Nyilah sedekah tadi lah. Sedekah dan doa anak yang soleh dan mudah ngajarkannya. Nak jangan tinggalkan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian bagi orang yang membawa amal-amal kebaikan, dia sabar dulu. Sehingga dia sabarnya hanya dia bagaikan tidur seorang pengantin di lama malam tuh Nah hadir sekalian rahimakumullah, ingin di kiamat ini nak bertemu dengan kekasih Allah. Dialah baginda Rasulullah SAW nak bertemu dengan Allah sehingga diletakkan yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Sallallahu